Ya, kalau saya mencermatinya dari sudut yang agak 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 radikal nih, Mbak Gatot. Iya. Akhirnya penguasaan tanah di Republik tercinta ini juga, kalau data yang diungkapkan beberapa tokoh kan sampai 74% itu dikuasai oleh segelintir orang. Lah, yang itu tidak kebetulan bahwa segelintir orang itu bukan pribumi. Iya. Ya. Karena tidak kebetulan berarti sebuah skenario besar itu. Kemudian saya hubungkan lagi dengan pola masyarakat kita yang memang dari awal itu hidup tenang damai karena sumber daya alam yang Cukup ya. support cukup, sehingga kita ini tidak punya budaya ofensif, menjajah, merebut punya negara orang, gitu tidak ada. Akhirnya kita juga tidak punya dewa perang. Dewa kita ini adanya dewa kemakmuran, dewa Dewi Sri yang damai-damai gitu. Sementara di sisi lain, karena pertarungan di Eropa kuno, Yunani kuno, dewa perangnya ini banyak. Cina pun begitu. Bahkan di budaya Arya Timur Tengah sana juga banyak dewa-dewa perang. Ada laku spiritual untuk mempertahankan hidup dengan cara merampas hak bangsa lain. Nah, kalau saya tarik ke dalam alam kekinian, karena kondisi-kondisi kita yang sedemikian itu, sehingga kita nyaman, tenang. Direbutlah kita oleh kekuatan luar. Kekuatan yang masuk ini selain merampas harta, merampas kekayaan, merampas ideologi juga. Kita lakunya lagu neriman, opo noe, pasrah, nah, seperti itu. Sehingga kalau akhirnya saat ini kita selalu terpuruk, kok kelihatannya ini bersambung memang karena keadaan lingkungan, kemudian psikologi kebangsaan kita itu akhirnya santai-santai dan budaya menikmati alam itu begitu kuat. Nah, dalam dunia global sekarang ini kita direbut terus sampai sekarang. Bahkan datangnya bangsa asing dari sudut kiri, kanan, tengah, udah nyaplok ndak karuan kita ini. Terus kalau kita nerimo terus pasrah, wah ini kan masalah besar Pak Yudi kalau diterus-teruskan ini. Mungkin itu saya agak radikal Pak Gatot. Iya. Dan barangkali laku spiritual, laku kejiwaan kita ini sudah mulai digeser ini harusnya. Iya. Digeser dari laku-laku spiritual yang nerimo, pasrah, ing pandum, kepada laku spiritual yang defensif, bertahan. Iya. Ojo macem-macem kon nambah bongsoku nek saiki. Kon rebut yo kami bertahan. Sehingga nun sewu Pak Gatot ya. Iya. Ternyata setelah saya gali, sebenarnya kita pun itu mempunyai wacana bahwa di bangsa kita ini ada yang namanya Betoro Brojo, seorang Betoro yang melindungi anak turun dan
Jawa ini. Sopo wonge, sopo awakmu sing ngelarani bangsaku? Aku sing ngreksani. Nah, Bathara Brata ini saya kira monggo digali bareng-bareng bahwa kita ini bukan bangsa yang harusnya pasrah tapi salah kaprah. Akhirnya kalau diterus-teruskan, waduh, ya sekarang sudah terbukti berapa persen aset kita ini yang dikuasai siapa. Ya kalau mungkin saya agak ngomongnya rada halus ya, tidak bisa menyebutkan bangsa ini menguasai kita karena kita kebangsaan juga ya. Iya. Cuma kan kita tahu, semua orang tahu kan. Jadi terus ya apa? Iya. Nah, saya menggugatnya di situ. Iya. Mas Bonang menggugat. Ya, tanggapannya. Karena tidak bisa diterus-teruskan nih Mbak Gatot. Ngapunten Mbak Gatot. Iya, betul. Saya termasuk juga menggugat para sesepuh Jawa ini untuk energi spiritual kita ini diarahkan kemana? Wong Jawa itu nek gak ono musuhne perang dhewe, Mas. Kita harus ciptakan musuh bersama kita itu siapa ini sekarang? Common enemy. Nah, itu. Bagaimana Mbak Gatot menanggapi apa yang disampaikan sama Mas Bonang? Sonton tadi. Iya. Jadi menurut pemikiran saya begini, memang pembentukan jati diri itu ada. Jadi pertama itu ya, Pembentukan jati. bahwa jati diri itu ada. Makanya Bung Karno mengatakan Pancasila itu jati diri kita, kepribadian kita. Nah, orang bertanya, apa ada jati diri itu? Jelas ada. Jati diri itu kan terbentuk pada saat manusia itu punya peradaban, sadar sebagai manusia, sampai manusia menemukan teknologi. Ini pembentukan jati diri. Itu. Jadi kapan manusia itu mulai Homo sapien ya? Ketika Anthropus itu ya, Homo sapien, di mana waktu itu kita bisa merasa berbeda dengan makhluk yang lain, dalam hal ini binatang, tapi belum punya peradaban. Lama-lama kan punya peradaban. Bagaimana cara mencari makan, membuat alat untuk mencari makan, pertanian itu akhirnya punya peradaban. Nah, ini terus berlangsung sampai abad pertengahan menemukan teknologi. Nah, di sini pembentukan jati diri. Jadi pada masa itu betul, mereka bangsa-bangsa yang hidup di belahan bumi bagian barat, memang jati dirinya itu penuh perang. Di saat membentukkan jati diri itu perang terus, tidak pernah berhenti. Dan perang mereka itu pada dasar perang berebut pangan. Karena keterbatasan. Iya, keterbatasan alam untuk menjamin warganya itu hidup. Sedangkan bertahan hidup itu masalah pangan, bukan yang lain. Orang mampu bertahan hidup hanya masalah pangan. Nah, sehingga mereka perang itu saling merampok. Cuma sekarang dinyatakan perang, padahal saling merampok itu. Sampai sekarang pun orang masih berebut pangan. Perang ekonomi, perang posisi kan berebut pangan. Iya. Karena ujungnya di pangan, bukan yang lain. Bukan yang lain, itu di pangan ini. Kepentingan manusia pokok itu, kebutuhan primernya itu di pangan. Nah, sehingga karena mereka itu penuh dengan perang, ya, pada saat mereka itu sadar ada satu musuh yang harus ditaklukkan, yakni kita, karena kita sumber pangan, maka mereka menghentikan perang itu. Jadi mereka berhentinya perang itu karena punya musuh bersama, katanya. Kita dijadikan musuh bersama untuk dirampok habis. Iya, sehingga perang antara mereka berhenti. Ini jelas, data sejarah jelas. Saya bisa mengungkap, kalau tertulis saya bisa mengungkap data sejarah itu. Berhenti. Nah, namanya abad penjelajahan itu. Nah, setelah ketemu kita, terus mengeruk kekayaan kita dan mengeruk ilmu kita, baru mereka itu maju. Itu tahunnya jelas. Tahun kita ketemu dengan kita dan tahun kemajuan mereka itu jelas tahunnya. Nah, oleh karena itu, demikian mereka itu sadar bahwa peperangan itu tidak perlu lagi, karena sudah bisa makan.
Ya, kan gitu kan. Wis iso padha iso mangane, enggak perlu perang kan. Maka perang diganti dengan voting. Ini, voting itu pengganti perang. Terus sing akeh bolone menang. Jadi misalnya orang 100 75 suara dengan 2 yang menang 75. Pengertiannya andai kata perang kon kalah sudah. Aku 75. Itu artinya demokrasi menjadi salah satu alat bagi mereka Iya. untuk merampok kita habis. Iya. Itu. Dan kita tidak ada budaya voting. Kita musyawarah mufakat. Nah ini, ketemu mereka. Coba. Apa ndak rancu ini? Waduh. Nah, kita percaya dengan voting itu, kita tiru malah voting itu. Voting itu satu pertanda bahwa yang menang voting itu menang perang. Andai kata perang temenan, wis gak senjata bahasane wis menang. Sing brone akeh. Kan pengertiannya kan itu voting itu. Nah, oleh karena itu setelah mereka ketemu kita, otomatis mereka mempelajari kita. Ada ilmu antropologi, sosiologi kan mempelajari kita itu ilmu. Nah, disinilah ketemunya dua kelompok manusia yang berbeda jati dirinya. Nah, akhirnya mereka dengan satu ulah, mereka pinter. Jadi sebetulnya kalau membuat MOU dengan kita, mereka itu sudah siap perang. Siap perang. Kita tidak ke situ. Nah kita kalau sudah MOU itu ya cari enak lah, jalan yang enak penyelesaiannya. Tapi mereka tidak begitu. MOU itu nanti ujungnya perang. Mereka tidak nurut. Kan itu karena sudah itu jadi dirinya mereka. Nah, maka untuk melemahkan kita muncul katanya Mas Anton tadi. Ojo adigang ngedigo sopo sira sapa ingsun. Nah, tapi apakah harus begitu kita? Nah, kita ini betul. mereka sapa sira sapa ingsun. Lah, kita baru muncul kalau kepepet. Nah, demikian kita kepepet, wah muncul sapa sira sapa ingsun. Iya. Nah, wanita tarung itu istilahnya bangsa yang lamban panas. Lamban panas. Nah, sehingga kita dibuat mainan jadinya. Karena kita bangsa yang lamban panas. Nah, itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Bung Karno yang sekarang masuk di dalam lambang Garuda Bhinneka Tunggal Ika itu ada gambar banteng kan. Nah, ini kalau bicara banteng jangan ditarik kepada partai ya. Siap. Ini banteng Pancasila. Kenapa Bung Karno itu memilih banteng? Salah satu lambang yang ditaruh di dadanya Garuda itu. Banteng ini binatang yang lamban panas. Lamban panas. Nah, gampang panas. Jadi, nah ini ceritanya sekelompok sapi liar, ya, yang mengembara di hutan. Nah, biasanya dipimpin oleh banteng. Kalau enggak, ini santapan harimau. Harimau macan ini akan menyantap mereka. Akhirnya pada suatu saat dari kelompok banteng, kelompok sapi liar ini muncul seekor sapi yang aneh. Gitu. Misalnya empat kakinya itu putih, mocongnya putih, ya, mocongnya putih, terus batasnya putih. Dia tidak besar, tapi kekar. Nah, kalau sudah muncul sapi pedet namanya ya, anak sapi itu, seperti itu, semua melindungi. Lah kelak dia jadikan pemimpin. Nah, di sini macan kalau ketemu minggir, nggak berani. Nah, harimau minggir nih, karena tak tahu siapa yang pemimpinnya ini, sang banteng. Nah, tapi kalau macan sudah kelaparan, dia tidak minggir. Dia akan ganggu. Nah, ganggu. Nah, sapi ini biasanya terus si banteng ini tidak mau diganggu. Tak mau. Nah, terus diajak minggir. Anak buahnya ini menjauh. Si macan sudah kelaparan ya, tetap mau nyerang. Tapi tidak mau langsung, mesti banteng dulu bersasaran itu. Minggir lagi. Sampai sang banteng ini merasa aman karena si macan singa ini sudah tidak ada. Padahal dia mengintai dari jauh. Nah ini, mereka sudah biasa perang kan ini. Ini sudah gambaran. Nah, si banteng akhirnya mengajak makan anak buahnya. Jerum, misalnya. Tahu-tahu macan masuk. Nah, kelemahan banteng sama dengan yang lain, tenggok ini. Santap. Nah, banteng tidak bisa berbuat lain.
harus melawan. Namanya banteng ketaton. Banteng ketaton. Iya, kesakitan. Kalau sudah ketaton, banteng ini sudah tidak takut siapapun dan apapun. Tidak takut apapun dan siapapun. Dan itu menjadi karakter manusia. Nah, itu karakter kita. Dia akan berperang sampai mati. Kehabisan darah. Jadi kita ini baru ngamuk, lewat kepepet. Terus ganti duit blas. Iya. Terus tanah wis entek baru. Ini karakter kita. Padahal ini kita coba kembali lagi kepada pandangan lawas ya. Ada sedubuk bathuk sinyari bumi, tak belani pati. Ada. Ya, Bro. Sedubuk bathuk sinyari bumi, tak belani pati. Itu ada kita punya itu. Tapi tidak muncul ini. Ya, kedua, kita cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Nah, ini. Nah, ini dua apa ya? Dua ungkapan ini sulit munculnya ini enggak seneng kepepet. Enggak seneng sulit. Nah, ini. Padahal yang kita hadapi itu waduh. Macan-macan semua, iya. Yang kita hadapi itu. Lah ini. Jadi ungkapan ini ya kita memaksakan diri untuk memunculkan itu. Kan gitu ya. Karena yang namanya kepepet itu tidak perlu harus gak mangan blas kentekan begawan, bukan begitu. Harus sudah ada ukuran. Nah, itu. Jadi falsafah kita ini diacak-acak sudah. Tidak boleh adik yang ada di gunung, tidak boleh sopo ingsun. Ya, mestinya boleh pada siapa kan gitu ya. Kan bisa begitu ya.